Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Unhashi, yang terhormat Dr. Jasminto MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhashi, yang terhormat Dr. Hajah Khairatul Idawati MPDI selaku Kaprodi PAI Unhashi, yang terhormat Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG selaku penemu atau pencetus metode pasti aksi, pasti literasi Hanifida. Dan juga tak lupa kepada kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Khairul Huda dan Ibu Sulis Taufiko yang sangat saya cintai, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hani Cindy Fariha dari Pasca Sarjana PAI Unhashi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta imajinasi yang telah saya buat dengan judul Kepemimpinan Kiai dalam Perilaku Organisasi. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yakni ada kepemimpinan, teori kepemimpinan. Yakni terbagi menjadi 6, yakni ada Gridman teori, ada trait teori, ada teori gaya dan perilaku, kemudian ada behavioral theories, kemudian ada contingence teori, dan yang terakhir ada teori servant. Oke, kita bahas dari yang pertama, Gridman teori. Gridman teori merupakan teori yang menyatakan bahwa sifat dan bakat seorang pemimpin itu ia bawa sejak lahir. Jadi seseorang itu lahir di dunia ini sudah terpetak apakah dia akan menjadi seorang pemimpin atau tidak. Kemudian ada teori gaya dan perilaku, bahwa seorang pemimpin ini dilahirkan berdasarkan dilatih, dia dibentuk, ditempa, sehingga dia memang benar-benar pemimpin yang lahir. Maksudnya lahir itu dilatih, tidak ujuk-ujuk jadi seorang pemimpin, tidak, tapi benar-benar dia dibentuk dan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada trait teori, bahwa pemimpin itu merupakan, atau kepemimpinan itu merupakan bakat dari seseorang, ya. Jadi seseorang itu memiliki bakat menjadi pemimpin atau tidak. Nah, kemudian ada behavioral theories, bahwa pemimpin itu bisa dilihat dari karakteristik, bisa dilihat dari gestur tubuh. Jadi ketika kita melihat perilaku seseorang itu bisa terlihat, oh ini memang dia bakat nih jadi seorang pemimpin, dia memang bentukan seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Itu yang membedakan antara seorang pemimpin dan bukan pemimpin. Itu terlihat dari perilakunya. Kemudian ada contingency teori, yakni seorang pemimpin itu bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin hanya pada situasi dan kondisi tertentu saja. Di situasi dan kondisi yang memang benar-benar ia bisa menguasai, maka di sanalah dia bisa menjadi seorang pemimpin. Namun sebaliknya, ketika berada di situasi dan kondisi yang memang dia tidak bisa menguasai itu, maka dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Dan yang terakhir ada teori servant, bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang melayani, bisa menyentuh semua lini, bisa membaur dengan semuanya. Seperti itu. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Demokratis ini tentunya pemimpin tidak hanya mengambil keputusan secara sepihak, melainkan dia melibatkan anggotanya secara dua arah untuk mengambil keputusan. Kemudian ada visioner. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang benar-benar tahu visi. Dia paham dan tahu bagaimana organisasi ini harus dibawa. Seperti itu. Kemudian ada multikultural, yakni pemimpinnya dia bisa memposisikan diri, dia bisa memposisikan diri di tengah-tengah anggotanya atau di tengah-tengah perbedaan anggotanya. Dia bisa memahami dan bisa memposisikan diri dengan baik. Kemudian ada pemimpin yang suportif, ya. Pemimpin yang suportif ini adalah pemimpin yang bisa menjadi support system, ya, bisa menjadi pendengar dan juga bisa memberikan support kepada anggota-anggotanya. Kemudian ada pemimpin yang
otokratis atau otoriter. Pemimpin tipe ini adalah pemimpin yang mengambil keputusan secara sepihak dan tidak melibatkan siapapun, hanya terpusat kepada seorang pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan. Kemudian ada delegatif, yakni pemimpin yang dia mempercayai kompetensi dan kemampuan anggotanya sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik. Kemudian ada liberal, ya. Pemimpin tipe ini adalah pemimpin kebalikannya otoriter, jadi dia benar-benar membebaskan anggotanya untuk bisa mengambil keputusan. Tidak harus pemimpinnya yang mengambil keputusan, tapi anggotanya juga bisa mengambil keputusan. Kemudian ada transaksional, yakni tipe gaya kepemimpinan yang menjalankan sistem perjanjian dan kesepakatan, di mana di sana ada reward, pasti di sana juga ada punishment, seperti itu. Kemudian ada pemimpin transformasional, yakni pemimpin yang bisa mentransformasi, bisa membawa anggotanya untuk bisa menjadi lebih baik, ya, seperti itu. Kemudian ada pemimpin yang karismatik, yakni pemimpin yang dia memiliki pesona, memiliki karakteristik khas yang bisa memotivasi dan juga bisa menginspirasi para anggotanya, seperti itu. Kemudian di sini ada refleksi Kiai Zuhud dan Kiai modern. Nah, kita bahas dari Kiai Zuhud, ya. Kiai Zuhud ini adalah kepemimpinan Kiai Zuhud ini merupakan kepemimpinan yang benar-benar beliau Kiai ini meninggalkan segala sesuatu kesenangan duniawi, cenderung sederhana, tidak ingin dihormati oleh siapapun. Bahkan beliau juga menyamakan segala fasilitasi yang ia pakai sehari-hari dengan apa yang dipakai oleh santrinya. Apapun yang dikonsumsi santrinya juga pasti akan dikonsumsi oleh kiainya. Dan kiai tipe zuhud ini, beliau benar-benar tidak mengambil keuntungan apapun dari pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang ia naungi, dan orientasinya hanya bagaimana pondok pesantren ini bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi umat dan bagi santri yang berada di pondok pesantren tersebut. Nah, kemudian ada juga kiai modern. Nah, kiai modern ini sedikit kebalikan dengan kiai zuhud, bahwa kiai modern ini biasanya bisa dilihat dari identitasnya, ya. Semua orang bisa melihat dia adalah sosok kiai dari identitasnya, dari bagaimana cara berpakaiannya, cenderung memakai fasilitas yang mewah. Kemudian juga tidak sedikit dari kiai-kiai modern ini yang memang menjadikan pondok pesantren yang ia naungi ini, yang ia miliki, menjadi ladang bisnis, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sudah menjadi ladang bisnis juga bagi kiai modern. Jadi kiai modern ini sudah banyak di zaman sekarang, memang bisa kita lihat dari fasilitas dan lain-lain, seperti itu. Sekian penjelasan dari peta imajinasi yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.